Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winardi. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi tentang genetika seks yang berkaitan dengan gangguan depresi. Gangguan depresi merupakan penyebab utama beban penyakit global. Studi epidemiologi secara konsisten menunjukkan bahwa gangguan depresi lebih umum pada wanita di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Asia. Selain itu, karakteristik klinis dan hasil pengobatan gangguan depresi perbedaan pada wanita berbeda dengan pria. Banyak upaya telah dilakukan untuk menentukan mekanisme yang mendasari perbedaan jenis kelamin yang diamati pada gangguan depresi. Namun belum ada mekanisme pasti dilaporkan. Dataset gangguan depresi berasal dari penemuan biomarker untuk studi meningkatkan efek dan respon perawatan antidepresan atau make better yang detailnya diterbitkan sebelumnya. Studi Make Better dirancang untuk menyelidiki biomarker untuk pengobatan tanggapan menggunakan desain prospektif. Penelitian ini menggunakan data dasar dari semua peserta yang memberikan sampel darah untuk pengujian genetik. Pasien dengan gangguan depresi mayor, gangguan distimik, dan gangguan depresi tidak ditentukan. Gangguan depresi dievaluasi oleh psikiater studi menggunakan Mini International Neuropsychiatric Interview atau MINI, wawancara psikiatri diagnostik, dan gangguan statistik gangguan mental. Panduan statistik gangguan mental. Dua set data kelompok kontrol digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah subsampel dari biomarker based studi algoritma diagnostik untuk sindrom pasca trauma atau BioPTS yang menyelidiki biomarker yang memprediksi sindrom pasca trauma, termasuk depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Dalam studi prospektif, pasien dengan cedera fisik traumatis yang parah dan yang setuju untuk memberikan sampel darah untuk tes genetik dimasukkan sebagai kelompok kontrol dalam analisis ini. Tidak adanya gangguan kejiwaan didefinisikan oleh mempelajari psikiater menggunakan MINI dan skala PTSD yang dikelola oleh dokter, dimodifikasi oleh DSM-5 kriteria. Protokol studi rinci dijelaskan sebelumnya, dan kriteria kelayakan BioPTS adalah diringkas dalam metode pelengkap. Dataset kontrol kedua diperoleh dari 1000 genom proyek dan base publik tahap 3 dan terdiri dari data dari individu yang menyatakan dirinya sehat tanpa fenotip klinis tertentu. Data saat pengambilan sampel dari 26 subpopulasi di 1 KGP. Orang Cina di Beijing, Jepang di Tokyo, yang berada di alam rentang geografis yang cukup sempit dan secara genetik mirip dengan penduduk Korea, digunakan sebagai tambahan kelompok kontrol dalam investigasi ini. Semua peserta studi Make Better Study dan BioPTS memberikan persetujuan tertulis. Kedua studi ini dilakukan sesuai dengan pedoman kelembagaan Rumah Sakit Universitas Nasional Cheonan. DNA diekstraksi dari sampel darah vena dari partisipan buat lebih baik, dan studi BioPTS yang menyetujui pengujian genetik. Metode WES dilakukan untuk menyaring pengkodean wilayah sequence di seluruh genom menggunakan
Hisek. Karakteristik demografi klinis akteristik berpotensi terkait dengan gangguan depresi pada pria dan wanita dipertimbangkan saat ini. Data demografi meliputi usia, tahun pendidikan, status pekerjaan, dan jumlah fisik kronis gangguan. Karakteristik klinis dari gangguan depresi juga dievaluasi sebagai berikut. Diagnosis depresi gangguan, jumlah episode depresi, durasi episode saat ini, riwayat keluarga depresi kekacauan, riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya, keparahan gejala depresi, keparahan gejala kecemasan, tingkat keparahan ide bunuh diri. Analisis dirancang untuk membandingkan pengaruh efek genetik pada penyakit depresi. Urutan antara jenis kelamin terutama dalam hal prevalensi menggunakan desain analitik kualitatif dan kuantitatif dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Tentang gangguan kejiwaan lain yang menunjukkan prevalensi bias jenis kelamin. Kualitatif desain analitik didasarkan pada hipotesis kualitatif bahwa varian tertentu memberikan kontribusi yang berbeda untuk depresi gangguan CV dengan cara khusus jenis kelamin. Desain analitik kuantitatif depresi pada wanita mungkin disebabkan oleh efek perlindungan. Efek pada pria individu laki-laki membutuhkan beban tanggung jawab genetik yang lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan depresi. Semua sampel yang termasuk dalam analisis dirangkum dalam tabel tambahan. Di antara 1.265 pasien depresi yang berpartisipasi dalam studi Maker Better 1000 setuju untuk pemeriksaan sampel darah, poligon untuk genotip, dan ini terdiri dari sampel gangguan depresi dalam penelitian ini. Temuan utama dari studi genetik saat ini yang menggunakan data WES adalah bahwa 5 varian dalam PDE4A FDX1L dikaitkan dengan gen MY015B dikaitkan dengan peningkatan resiko gangguan depresi pada wanita, yaitu pasien depresi homozigot untuk varian ini lebih cenderung mengalami gejala depresi berat yang lebih tinggi. Beban genetik diperlukan bagi pria untuk mengembangkan gangguan depresi. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan bukti untuk faktor genetik yang mendasari dominasi wanita dan depresi kekacauan. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.